Memasuki pertengahan Juli, curah hujan diprediksi tetap rendah di sebagian besar wilayah. Sobat BMKG, musim kemarau di wilayah Indonesia terpantau semakin meluas dengan sebagian wilayah sudah mulai berada pada puncak musim kemarau. Tercatat 48,9% wilayah Indonesia atau sebanyak 342 zona musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau pada awal Juli 2026 dengan persentase 11,3% lebih banyak dibandingkan dasarian sebelumnya. Berdasarkan analisis citra satelit terkini, menunjukkan peningkatan massa udara kering dari bagian selatan ekuator Indonesia yang berpotensi mengurangi peluang pertumbuhan awan hujan. Selain itu, analisis indikator iklim global menunjukkan kondisi El Nino dengan indeks Nino 3,4 sebesar positif 1,25 dan SOI negatif 24,7 yang berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia semakin tinggi. Kondisi ini sejalan dengan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH di sejumlah 329 titik atau 6,77% wilayah pengamatan mengalami HTH kategori sangat panjang yaitu dengan 31 hingga 60 hari. Meski potensi hujan di wilayah Indonesia berkurang, hujan masih terjadi di beberapa lokasi yaitu hujan lebat di Kalimantan Utara pada tanggal 6 hingga 7 Juli 2026 dengan curah hujan sebesar 84 mm per hari. Kejadian hujan tersebut dipicu dengan adanya pengaruh tidak langsung dari siklon tropis Bavi. Pada episode kali ini, kita akan membahas waspada curah hujan diprediksi tetap rendah di sebagian besar wilayah di pertengahan Juli. Bersama saya Sentia, mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, pada dasarian 2 Juli 2026, distribusi curah hujan diperkirakan sebesar 92,64% lebih banyak berada pada kategori rendah, yaitu kurang dari 50 mm per dasarian. Wilayah dengan curah hujan kategori rendah diperkirakan mencakup Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta sebagian wilayah Papua. Sejumlah fenomena atmosfer masih mempengaruhi kondisi cuaca serta mendukung pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia, di antaranya masih aktifnya kombinasi MJO gelombang Rossby di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu didukung oleh adanya siklon tropis Bavi di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat, yang memberikan dampak tidak langsung berupa pembentukan daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet di wilayah sekitar sistem siklon. Berdasarkan dinamika atmosfer tersebut, berikut perakiraan cuaca di Indonesia selama periode 10 hingga 13 Juli 2026. Cuaca di Indonesia umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Selatan, serta potensi angin kencang di Aceh, Bali, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya. Selanjutnya selama periode 14 hingga 16 Juli 2026, cuaca di Indonesia umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai peningkatan hujan intensitas sedang terjadi di Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua, serta adanya potensi angin kencang di Maluku.